Hai guys, jadi kali ini, kayaknya kedeketan deh. Dari tadi aku tuh bikin video kedeketan kameranya, bentar ya. Jadi kali ini kita akan bikin video tentang bagaimana sifat aslinya si FS. Tahu kan yang aku maksud siapa? Jadi tersangka utama dari kasus pembunuhan yang di kepolisian itu. Dan ini adalah titipan teman aku. Jadi aku buka just tip. Jadi kalau misalnya kalian pengen dibacain sesuatu, tinggal komen aja. Jadi kali ini dia pertanyaannya adalah si FS itu sifat aslinya kayak apa? Apakah dia ambisius, licik, atau cuman pion? Karena dia kan karirnya mancer dan jabatannya yummy. Itu bahasanya temen gue itu. Anyway, kita lagi rame di grup tiap hari tuh kayak dikit-dikit tiap kali ada update ngirim-ngirim link video dari Anjas in Thailand lah apa gitu kan. Terus tadi siang aku tuh ngeliat fotonya si PC yang dengan rambutnya dikuncir dua di depan itu. Oh my god, gue tuh kayak yang harusnya percaya tuh jadi nggak percaya, tau nggak? Kesel banget, oh my god. Anyway, jadi kita menjawab pertanyaan teman aku ya. Dan kalian juga kalau misalnya ada titipan silahkan dititip ya. Jadi bilang aja mau bacain siapa gitu. Kalau misalnya aku punya cukup pengetahuan untuk membacanya gitu, mungkin aku akan coba gitu. Jadi aku tuh kayak namanya tarot reader kan agak susah juga ya kalau misalnya dia nggak punya, tapi bisa juga sih tanpa tahu masalah sama sekali, bisa juga tetap. Anyway, kalau ada apa-apa kasih tahu aja. Jadi dia pengen tahu sifat aslinya si FS itu gimana. Nah itu titipan teman aku, tapi aku sendiri pengen ngebacain gimana perasaannya si PC juga. Jadi FS, pertama kita akan cari tahu sifat aslinya FS itu gimana, terus kita akan cari tahu sifatnya PC itu gimana, terus habis itu kita akan aku kepo sih, pengen tahu gitu perasaan mereka ke satu sama lain tuh kayak gimana gitu. Jadi ya gitulah, ini kan tarot reading ya, jadi jangan terlalu dianggap serius karena kan ini bukan barang bukti. Di ranah hukum kan ini tidak bisa dipakai barang bukti, jadi tidak usah terlalu dianggap serius. Tapi oke, aku fokus dulu. Tunggu, dibersihkan dulu. Takutnya nangkepin energi orang lain, karena aku kan bukan cuman ngebacain request teman-teman aku tuh dari tadi udah ngebacain macem-macem soalnya, jadi harus dibersihkan dulu, bersih higienitas spiritual. Kalau bahasa Inggrisnya spiritual hygiene. Aku juga baru tahu kalau ada istilah spiritual hygiene itu, tapi memang itu penting. Kalau enggak kita bisa merembet-rembet gitu. Jangan jatuh ya, ini kerjaan aku soalnya. Pinggirin dulu deh, oh my god, itu jadwal kerja aku soalnya besok kan mulai ngantor lagi hari Senin. Oke, jadi kita pengen tahu sifat aslinya si PC itu sebenarnya kayak apa sih. Dia tuh pada dasarnya, sejatinya, di lubuk hatinya paling dalam tuh dia tuh orang yang seperti apa. Healer, wah kok aneh. King, iya oke, jiwa pemimpinnya memang ada. Storyteller, ini benar-benar tidak disangka loh. Aku pikir bakal keluarlah kartu Midas, yang kartu-kartuku aku terdorong untuk ngeluarin mediator. Wah, ini benar-benar tidak aku sangka loh. Bottom of the deck-nya Exorcist. Wah, ini mungkin kalian tidak akan suka dengan jawabannya ya. Tapi pada slave, budak. Wah, kok gini ya? Aku itu merasa ini orang pada dasarnya dulu child magical. Wah, jangan-jangan nih orang pakai
Ya iya sih ya, kalau orang di Indonesia dia punya jabatan tinggi, pastilah dia punya backingan spiritual gitu kan, pasti punya backingan spiritual. Cuman tidak aku sangka-sangka seperti ini. Nah, si si FS ini dia pas masih kecil dia kayak punya luka batin apa gitu. Dan luka batin dia itu yang bikin dia berperilaku seperti sekarang. Jadi aku melihat dia itu kayak dirasukin sesuatu. Ya aku bukannya mau mau sok-sok demonologist gitu enggak, tapi aku tuh merasa dulunya pas masih muda, pas masih kecil. Jadi kalau misalnya dibilang nih orang dari lahir udah kalau kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, jadi tolong kayak koreksi aku kalau misalnya ini salah, tapi setahu aku kan ada bedanya ya psikopat sama sosiopat. Psikopat itu ketika dia dari lahir emang udah tegaan gitu kan. Nah, sosiopat itu orang yang melakukan apa yang dia lakukan karena ajaran, bukan ajaran ya, tapi mungkin nggak karena pengalaman hidup dia pas masih muda atau masih kecil atau bahkan selama dia di akademi, ada sesuatu yang membuat dia jadi berubah gitu. Jadi pas dia lahir, dia nggak psikopat, tapi mungkin dia berubah menjadi sosiopat karena faktor lingkungan. Hmm, siapa sih yang ngata-ngatain si FS itu psikopat-psikopat itu? Kalau nggak salah lawyer atau siapa gitu, nggak lupa ngerti, lupa inget aku, tapi ada yang terus-terusan ngatain dia sosiopat sosiopat psikopat psikopat gitu. Kalau aku melihat dia lahir-lahir tuh orang baik, bahkan bahkan ada kemungkinan kalau dia nggak suka eh, main mistis gitu ya, kayak misalnya dukun gitu, kayak ya gimana ya, aku bukannya mau mencemarkan nama baik tokoh ya, tapi ya namanya juga Soekarno juga pakai kan, ya kan. Soekarno juga dulu kan pakai gitu backingan spiritual. Ini orang pasti pakai backingan spiritual juga lah gitu. Tapi ada juga kemungkinan dia memang punya kemampuan gitu. Nggak sampai indigo enggak gitu. Tapi kayak mungkin di keluarganya dia tuh kayak ada percaya-percaya mistis gitu juga. Nah, aku tuh melihat pada dasarnya tuh kan healer ini bener-bener mengagetkan loh buat aku. Jadi kayak aku sangka tuh kayak bakal keluar kartu Midas. Aku pikir dia bakal keluar kartu Midas, aku pikir dia bakal keluar kartu apa gitu yang jahat. Yang malah keluar sih eksorsis. Berarti sebenarnya dia tuh lahir dalam cangkang orang baik gitu, cuman dia kerasukan sesuatu, dan ketika aku bilang dia kerasukan sesuatu, aku tidak secara harfiah mengatakan oh dia kemasukan kayak demon gitu, enggak. Tapi maksud aku tuh dia kemasukan kayak apa ya, kayak pengaruh-pengaruh buruk gitu, mungkin dia dikelilingi orang-orang yang tidak baik. Nah, kalau aku melihat di sini nih orang memang cepet mabok kuasa itu sih. Itu awalnya dia baik, kalau aku ngelihatnya dia di sini dia mulai kayak haus kuasa, dia mulai busuk itu ketika dia haus kuasa gitu. Jadi mungkin tuh kayak yang masih muda, kalau kenal si FS pas masih muda, mungkin kalian enggak akan nyangka bahwa dia tega nyelingkuhin ibu PC gitu kan. Karena mungkin pas orang yang tahu versi mudanya FS ini mungkin kayak yang oh dia kayak perwira muda, terus habis itu dia kayak eh, dia bakal setia terus sama ibu PC, terus tapi ambisiusnya kelihatan gitu. Terus habis itu dia juga suka ability to experience, dan dia tuh karismatik. Aku ngelihat dia berhasil mendapat jabatan tingginya itu karena dia emang dari sananya karismatik gitu. Coba ya yang bisa ngeliat Kodam mungkin bisa dilihat gitu penjaga dia tuh siapa gitu. Tapi biasanya juga kalau misalnya kita punya penjaga gitu, terutama leluhur, kadang-kadang perbuatan kita kan bisa tidak direstui ya. Yang namanya leluhur kita kan pasti pengennya tuh kayak turunannya tuh berbuat baik gitu kan. Walaupun leluhur kita pasti pengen ngeliat kita sukses gitu kan, tapi kan lebih penting bagi mereka untuk melihat leluhurnya tuh menjadi orang baik gitu. Nah, aku di sini ngelihat di sini tuh di healer kartu healer ini mungkin nggak bisa kita artikan secara harfiah ya. Jadi ini mungkin bisa lebih diartikan sebagai passion to serve others by repairing the body, mind, and spirit, ability to help transform pain into healing. Kalau di negara-negara berbahasa Inggris, motonya polisi itu kan serve and protect kan. Serve and protect, jadi melayani dan melindungi. Jadi pada dasarnya dia tuh jadi polisi tuh bukan karena
Ya mungkin ya, kalau misalnya kebayang nggak sih kalian sekarang kan lagi ribut-ribut kasus FS ini, kasus si Brigadir J ini, dan orang ngelihat rumahnya FS begitu mewah gitu, pasti banyak banget orang orang anak-anak muda gitu baru lulus SMA yang tiba-tiba pengen jadi polisi karena mungkin dia tergiur sama uangnya gitu. Dia ngelihat, wah gue pengen banget tuh jadi kayak punya rumah rumah gede kayak punya punya si FS gitu. Mungkin dia ada beberapa orang yang mungkin mikir kayak gitu. Nah dulu FS itu tidak seperti itu loh. Jadi aku ngeliat dulu si FS itu dia tuh emang bener-bener kayak niatnya tuh kayak pengen ada, emang ada naluri untuk menjadi pemimpin ya, tapi memang ada naluri untuk kayak pengen berbuat baik gitu ke negaranya. Ih gila, ini sedih banget. Ini sedih banget karena ini kayak aku ngelihatnya tuh orang yang pas masih kecilnya tuh baik. Maksudnya tuh kayak sifat jahatnya tuh bukan bukan bawaan gitu loh. Jadi dia tuh terbentuk jadi jahat karena lingkungannya jahat. Dia tuh melakukan sesuatu terus dia tuh mediator. Pada dasarnya dia tuh orang yang tidak suka konflik. Sumpah ini kaget loh hasilnya kayak gini. Coba. Aduh, pusing. Terus tuh kan ampe pada kayak terguling-guling gitu barangnya, sampai aku shock gitu soalnya. Aku bener-bener gak nyangka soalnya. Aku pikir ini apa? Tuh kan, devil. Udah keluar eksorsis, udah keluar eksorsis ya. Jadi ini kartu eksorsis, keluar lagi devil. Jadi orang ini memang udah kerasukan sih. Kalau kerasukan ya, gosip, destroyer. Oh, jadi tujuannya dia melakukan semua ini adalah dia pengen menghancurkan gosip gitu. Dia pengen menghancurkan informasi. Kemarin kalau kamu lihat di video pertama aku tentang si Ferdy Sambo, tentang si FS, aku kan sempat bilang dia itu mengeluarkan sangat banyak uang untuk keperluan informasi, untuk keperluan humas, untuk keperluan membentuk opini publik masyarakat gitu kan. Jadi memang dia itu mungkin merasa sangat terpaksa melakukan apa yang dia lakukan itu untuk membunuh gosip. Jadi sebenarnya dia itu bukan pengen membunuh si J, tapi dia itu pengen membunuh si gosip gitu. Jadi kayak aku ngerasa mungkin korban itu mungkin karena dia merasa terancam karena sesuatu, mungkin dia mengancam akan membocorkan sesuatu gitu supaya dia punya leverage, supaya dia punya kayak sesuatu yang bisa dia pakai sebagai senjata gitu. Nah si FS ini dia tidak terima, dia pokoknya intinya prioritas utama dia adalah hal yang ingin dia sembunyikan akan tetap tersembunyi. Nah, aku melihat di sini si ibu PC ini mungkin dia juga merasa seperti itu gitu. Jadi mungkin si ibu PC ini ikut terlibat karena dia juga nggak mau aib keluarganya tuh bocor itu. Ini apa nih? Queen of Cups. Dan si ibu ini aslinya juga baik gitu, aslinya. Kayak walaupun pas ditanyain misalnya sama tetangga-tetangganya gitu, misalnya oh dia nggak suka bergaul, dia tuh kayak enggak, dia tuh eksklusif, dia tuh kayak nggak suka nyapa tetangga gitu, enggak. Kalau di komplek aku kan rata-rata orang sejak dibangun masjid itu orang tuh jadi kayak bergaul gitu, orang tuh jadi suka ngumpul gitu kalau di komplek aku. Tapi kalau misalnya hangman, iya sih, di reading ini memang ini ya, apa tuh namanya, melihat sisi lain dari masalah ini gitu. Karena kan selama ini kita kayak melihat mereka tuh kayak wah gila tega banget gitu, dianiaya korbannya gitu. Terus ya emang sih korbannya nggak pantas dianiaya gitu, tapi kita semua tuh kayak udah berasumsi gitu kalau kalau orang-orang ini psikopat, orang-orang ini gila gitu kan, orang-orang ini nggak waras. Pada dasarnya mereka tuh kayak merasa sangat tertekan gitu tuh. Dan si FS ini sebenarnya sayang banget sama si ibu walaupun dia tukang selingkuh. Kalau menurut aku ya kayaknya si ini sama ini lihat ya warnanya kan mirip ya. Jadi memang si harta tahta wanita itu menggoda banget buat si FS ini. Uang, dan dia juga ini apa? Dia tuh suka banget sama harta harta tahta wanita itu yang bikin dia sebenarnya dia dermawan loh.
Maksudnya kayak misalnya sama ajudan-ajudannya gitu, dia juga royal sebenarnya. Tapi dia juga ambisius. Dia ambisius, ini dia banyak maunya. Orangnya tuh kayak gitu. Bentar-bentar, sups. Tuh dia sebenarnya pernikahannya tuh tadinya awalnya bahagia sama si ibu. Walaupun dia memang banyak rahasia. Maaf ya kalau ini kan kartu sering diartikan sebagai simpenan kayak selingkuhan gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di gambarnya tuh kan buah delima ya. Tapi entah kenapa kalau di sini gambar buah delima itu kayak kayak bagian tubuh tertentu yang dewasa gitulah ya, hal-hal dewasa gitu. Memang nih orang kayak nafsu duniawinya tuh lumayan gede. Ini kan nafsu duniawi, ini nafsu duniawi gitu. Terus ini banyak maunya. Nah, ini sih. Jadi dia tuh sebenarnya cinta sama si ibu, dan dia sayang banget sama sama dua anaknya apa tiga anaknya berapa sih, pokoknya dia tuh sayang banget sama istri sama anaknya sebenarnya. Tapi dia itu mungkin bosen karena si hangman ini kan biasanya dia tidak bergerak, dia di situ-situ aja, dia stagnan gitu. Nah dia mungkin ngerasa bosen gitu, terus dia punyalah simpenan si pawan cantik lah, si yang apa gitu ya. Aku melihat sih kayaknya si isu LGBTQ itu mungkin benar gitu kan. Tapi dia tuh untuk urusan duniawi itu emang emang dia suka banget. Tapi di satu sisi dia dermawan, di sisi lain dia tuh kayak tipe orang yang uh, kayak merasa bisa membeli semua gitu loh. Kayak semua tuh ada harganya gitu, semua orang tuh ada harganya gitu. Mungkin dia tuh saking lamanya dikelilingi orang-orang yang bermoral bejat gitu kan. Jadi dia tuh kayak mungkin merasa eh kalau gue sogok juga paling mau gitu, dia mikirnya. uh si polwan cantik itu dia sangat di apa ya, dia tuh kalau sama si polwan cantik itu aku nggak tahu ya polwan cantik yang ini atau polwan cantik yang lain, karena ini selingkuhan satu lagi gitu kan. Ini rahasia. Kayaknya ini kayak selingkuhan yang non cewek ya. Kalau ini selingkuhan yang cewek. Kalau selingkuhan yang non cewek yang LGBTQ itu kayaknya memang cuman karena pengen selingan, pengen mencoba sesuatu yang lain gitu kan. Dan memang nafsu itu ada gitu. Tapi kalau misalnya si um, yang cewek itu kayaknya ini ya, kayak kemarin juga aku kan nangkepnya banyak banget kayak aliran dana tuh urusannya sama sama selingkuhan yang cewek gitu. Aku nggak tahu ya selingkuhan cewek itu ada berapa, mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga gitu. Jadi tolong ya jangan diserang Pawan cantik yang kemarin namanya terseret itu, belum tentu dia orangnya yang aku omongin. Tapi aku melihat di sini kayak dia tuh kalau misalnya punya selingkuhan cewek tuh biasanya selingkuhan ceweknya tuh kayak sangat diuntungkan secara finansial lah kasarnya gitu. Jadi kayak sugar baby lah, kayak istilahnya tuh kayak dia tuh kayak jadi sugar baby gitu. hmm Apalagi ya, Pak. Oh gitu. Jadi dia tuh awalnya itu kan dia ambisius. Awalnya dia cuma pengen jadi polisi karena ya dia emang passionnya tuh melindungi masyarakat gitu. Cuman dia tuh lama-lama dikelilingi sama si harta tahta wanita gitu kan, dan laki-laki mungkin juga gitu kan. Terus lama-lama tuh kebas, apa tuh kayak mati rasa gitu. Jadi dia tuh kayak eh, apalagi yang bisa gue dapetin, apalagi yang bisa gue dapetin gitu. Jadi kayak misalnya gini, misalnya you baru lulus nih, terus habis itu punya gaji misalnya 2,5 juta gitu kan. Terus habis itu 5 tahun kemudian gajinya udah naik 4 juta, 5 tahun kemudian gajinya udah 2 digit gitu kan. Terus habis itu buka usaha sendiri, omsetnya ratusan juta gitu. Terus kayak udah mentok di situ, apalagi yang bisa gue dapetin gitu. Nah aku merasa nih orang lama-lama makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, kayak makin nggak bisa merasa apa-apa, dan akhirnya dia tuh udah nggak puas lagi gitu loh sama keuangan. Makanya dia jadinya ke hal-hal dewasa gitu pelariannya. Jadi dia kalau bosen karena dia udah nggak bisa terpuaskan lagi sama hal-hal fisik, sama materi, dia larinya ke situ. Tuh dia udah nggak puas lagi dengan materi. Tuh dia tuh selalu ingin mencoba hal-hal baru karena aku rasa dia tuh bosen gitu loh. Ini orang sebenarnya ya secara intelektual
dia tuh ada lah kapasitasnya gitu. Jadi kalau orang-orang tuh kalau misalnya kecerdasannya tingkat tinggi, biasanya kan dia cepet bosen ya. Dia tuh kayak ya hobinya nggak selalu berubah-ubah sih ya kalau orang cerdas itu. Cuman masalahnya orang tuh kalau misalnya dia ada kecerdasan gitu kayak harus terus distimulasi gitu, kayak dia tuh selalu harus baca sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru. Nah aku tuh ngerasa walaupun dia baru bintang 2 dia tuh kayak udah merasa mentok gitu loh, kayak udah apalagi yang bisa gue dapetin dari hidup ini gitu. Makanya dia tuh mungkin kalian nganggepnya nih orang hidupnya gila juga ya, kayak ya main perempuan, main nyoba-nyoba yang lain juga gitu kan. Mungkin kalian kayak apaan sih nih orang gitu. Tapi ya itu intinya, dia tuh tadinya tuh sangat-sangat ambisius, tapi begitu mendapatkan apa yang dia mau gitu, dia tuh kayak apalagi yang bisa gue capai dalam hidup ini, dia tuh kayak merasa mentok. Itulah sifatnya tuh seperti itu. Nah sekarang kita mendingan tanya, si ibu itu sifatnya tuh seperti apa sebenarnya. Aku nggak nyangka loh, beneran aku tuh nggak nyangka. Aku tuh bakal pikir dia tuh psikopat, terus aku pikir tuh kartu ini bakal keluar di awal. Terus aku tuh ngerasa, aku tuh tadinya aku pikir tuh kartu-kartu mana ya, kartu-kartu durian. Oh my god, kucing aku tuh bener-bener deh, aduh maaf ya, itu bener-bener deh kucing. Masa keyboard piano itu dipakai garuk-garuk, kan nggak lucu banget. Jadi gini, si FS itu bener deh, aku pikir tuh dia tuh bakal keluar kartu-kartu kayak gambler gitu kan, yang tukang judi. Terus aku pikir dia tuh kayak bakal keluar tuh kartu-kartu kayak apa ya, hedonis gitu kan. Aku pikir kartu-kartunya tuh akan keluar seperti itu, atau misalnya kartu-kartu ini trickster gitu kan. Aku pikir terus Midas Miser ini kemarin ini juga keluar sih, tapi kayak aku pikir tuh kartu-kartu itu yang akan keluar gitu. Kenapa kartu-kartunya orang baik semua yang keluar gitu, aku makanya heran banget. Karena apa yang dilakukan itu keji ya, dan itu kayak oh my god parah banget gitu. Kok perbuatan dia tuh separah itu gitu. Ya aku nggak peduli ya dia orang aslinya dia baik apa enggak. Intinya kalau dia salah ya dia harus dihukum sesuai perbuatannya, ya nggak sih? Kayak I don't care lu tadinya pas masih kecil tuh kayak masih polosnya nggak kayak gitu, tapi kan lama-lama lu kayak di ini loh. Kayak aku tuh feeling aku, tadi kan aku bilang dia tuh kan pasti terpengaruh sama si lingkungannya itu. Nah aku merasa kayak mafia-mafia judi online, terus kayak yang jadi backingannya Nikita ini Nikita itulah yang bikin dia kayak. Terus katanya kan dia suka mabok-mabok gitu kan, kalau misalnya malam tuh kayak party-party gitu, terus punya ajudan sampai 8 gitu. Ajudan tuh walaupun sorry ya, maksudnya ajudan tuh ya walaupun lebih muda dari dia gitu, tapi kan itu bisa jadi bad influence juga gitu loh. Itu kan bisa menjadi pengaruh buruk juga gitu. Namanya juga bapak-bapak gitu kan. Ya aku bukannya melakukan diskriminasi usia ya, tapi bapak-bapak itu kalau misalnya udah uh, krisis paruh baya, dia kan ingin merasa muda lagi gitu kan. Jadi mungkin ajudan-ajudan yang 8 biji yang usianya tuh kayak masih antara awal 20-an, 24 sampai 36 itu, mungkin dia terpengaruh buruk sama mereka gitu loh. Mungkin si bapak-bapak FS ini dia kayak pengen merasa muda lagi, jadi ya punyalah dia simpenan poluan cantik. Terus dia terpengaruh lah gaya hidup mereka, main basket ya, nggak main basket sih nggak masalah ya, saya kan bapak-bapak juga perlu olahraga gitu kan. Cuman kayaknya aku merasa ya, jadi FS ini dia tuh latar belakangnya kayak apa sih waktu kecil gitu. Aku tuh kayak dia tuh maksudnya dia tuh berada atau enggak gitu, atau kayak dia tuh nerd atau kayak atau anak yang nakal kurang ajar atau gimana sih. Aku penasaran aja gitu loh, dia tuh waktu kecilnya tuh kayak apa. Karena aku melihat tuh lahir-lahir dia baik, terus dia tuh kayak mulai kepengaruh, mungkin dikelilingi polisi yang korup itu satu, terus kayak jadi backingannya mafia judi online, terus kayak narkoba segala macem. Itu dia bergaul sama yang kayak gitu, mungkin itu sih yang bikin dia agak jadi kacau gitu, mungkin itu. Oh iya, terus satu lagi ya, dari segi spiritual. Dari segi sorry aku tuh batuk banget.
dari segi spiritual, sebetulnya yang namanya narkoba itu dia tuh bisa membuka kayak semacam gerbang untuk dimasukin hal-hal, dimasukin kayak makhluk-makhluk astral. Jadi kayak misalnya kamu suka pakai narkoba, terus kamu bisa, terutama narkoba yang hard hard drugs ya. Jadi kayak kalau misalnya ganja atau kayak LSD atau kayak semacam mm, ganja, LSD, atau misalnya jamur-jamur gitu, mushroom, mungkin nggak begitu, tapi hard drugs kayak meth, kayak kokain, sabu kalau nggak salah ya. Kokain itu sabu ya, sabu, heroin, hal kayak gitu yang obat keras gitu, narkoba yang keras, yang obat jalanan yang keras gitu, itu bisa bener-bener kayak bikin sorry ya, aku sambil makan permen kalau nggak aku batuk. Itu bisa bikin bikin kita tuh gampang kemasukan demon gitu. Jadi makanya tadi keluar eksorsis, mungkin dia pernah nyoba-nyoba mengkonsumsi salah satu zat terlarang itu, dan akhirnya dia menjadi ya seperti ini gitu. Jadi aku sebenarnya sih kita udahan ya bacain si FS, tapi aku penasaran pengen bacain Ibu PC, karena kan namanya juga istri pejabat gitu kan, itu kan penting banget gitu loh kan. Kita kan tahu ya, kayak istri itu ada ini, ada andilnya juga, walaupun kan kita dengar katanya Ibu PC udah kurang aktif di lingkungan kayak istri-istri polisi itu kan. Companion, light attributes, loyalty, tenacity, unselfishness. Jadi pada dasarnya Ibu PC ini gitu ya, Ibu PC ini walaupun dia uh, ya kayak tipikal ibu-ibu pejabat gitu, tapi dia tuh loyal loh, dia tuh setia, terus dia tuh kayak uh, apa ya, lebih mentingin kayak dia tuh lebih lebih baik sakit hati tapi karir suaminya tetap maju. Terus dia tuh kayak tipe tipe istri yang lebih mementingkan, kayak dia tuh gak egois gitu loh. Kan ada kan istri yang kayak istri pejabat atau istri politisi, ya aku nggak usah terlalu mengumbar ya. Jadi ini hal-hal yang aku lihat dalam keseharian aku aja gitu. Jadi kayak misalnya istri politisi atau istri pejabat gitu, kan rata-rata kan kita kan kalau ngeliat Pak Jokowi gitu kan ada istrinya gitu kan, setia di sampingnya gitu, tapi nggak semua pejabat itu istrinya kayak begitu di belakang layar gitu kan. Nggak semua istri politisi itu mendukung ke suaminya. Kadang-kadang tuh kayak udah nggak cinta lagi, terus kayak sering berantem, akhirnya dia tuh dengan egoisnya lebih lebih mentingin kemauannya sendiri. Terus dia tuh kayak mungkin nggak mau datang ke acara pejabat, atau dia nggak mau datang ke acara kantor gitu. Aku sering sih ngeliat orang-orang di sekitar aku kayak begitu. Nah, Ibu PC itu tidak seperti itu. Dia tuh walaupun dia sakit hati gitu sama sama Pak Pak FS ini, tapi dia seringkali masih mau menunjukkan batang hidungnya gitu. Misalnya kalau di acara-acara diajakin foto bareng juga masih oke gitu, walaupun mungkin dia males datang ke acara istri-istri polisi itu karena mungkin dia malu kali ya, suaminya uh, punya simpanan poluan cantik itu. Nah, dia itu walaupun dia tidak menggunakan hmm, atribut-atribut keagamaan, di lubuk hatinya paling dalam tuh dia cukup religius loh. Dia kayak nggak bisa dibilang ateis, dia tuh cukup cukup beriman. Dan sama kayak suaminya juga, dia tuh pada dasarnya dia itu orang yang tidak suka keributan. Dan si ibu ini juga suka main magic, jadi kayak, tapi dia hedonis ya, dan dia tuh oh gini 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 gini. Jadi si ibu sama si bapak ini mirip-mirip 11-12, oke? Tuh kan, dia tuh apa tuh, kayak dia tuh jiwanya tuh jiwa melayani gitu loh. Dia tuh jiwanya tuh jiwa kayak lebih mentingin kebutuhan suaminya daripada kebutuhannya sendiri. Dan ini persis banget kayak suaminya. Jadi awalnya itu dia tuh setia, dia itu kayak religius gitu, dia suka apa ya, dia tidak suka keributan, dia suka kedamaian gitu kan. Terus ini juga child magical itu artinya dia mungkin dia juga punya kemampuan gitu yang nggak sampai indigo gitu, tapi dia kayak
intuitif, empath gitu. Sebenarnya dia baik sebenarnya. Tapi sekali lagi bersamaan dengan Pak FS, ketika dia udah mulai jadi istri pejabat gitu kan, ya nggak pejabat banget ya kalau misalnya bintang 2, tapi begitu dia udah naik pangkat, dia mulai jadi kayak budak 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 uang ini tuh. Waiting for a night to provide for you, seduction by romantic illusions. Ini orang yang sangat tergantung suaminya untuk pemasukan uangnya dia gitu. Walaupun walaupun dia juga ada sisi advokatnya gitu. Dia tuh kayak punya semangat untuk apa ya, ngebelain dirinya sendiri juga. Dia juga nggak bisa diinjek-injek, walaupun dia setia, walaupun dia religius, walaupun dia suka kedamaian. Ada kalanya dan itu aku melihat ya, tuh kan damsel jatuhnya di antara goddess sama prostitute. Dia memang sangat udah ketagihan uangnya gitu loh. Dia tuh kalau misalnya disuruh nurunin gaya hidupnya tuh udah nggak bisa lagi. Dia udah terbiasa dengan gaya hidup yang sekarang gitu. Nah, advokat ini dia itu berani membela dirinya sendiri ketika dia merasa apa yang dia punya terancam. Dan itulah mengapa aku bilang dia ikut. Nah, keluar lagi kan. Tapi kalau ibu ini aku rasa dia nggak pakai narkoba deh. Aku pengen tanya, apa yang bisa kita cari tahu tentang ibu Pisi? Ibu Pisi itu sebenarnya orangnya kayak apa? Dia tuh pasangan yang sabar loh. Tapi dia udah nggak mau diajak kerja sama lagi. Oh gitu. Oh iya ya, dia tuh udah apa ya? Jadi kan suaminya tuh kayak main serong terus ya. Dia tuh kesabarannya udah habis guys. Dia udah kesabarannya tuh mungkin tadinya dia oke gitu, masih masih mau sabar gitu, mau mau mencoba mengerti gitu suaminya gitu. Tapi lama-lama dia nggak sabar juga. Tadinya kan dia sabar. Terus terutama soal percintaan, tapi lama-lama karena dia merasa sakit hati ya dia nggak mau kerja sama lagi gitu. Makanya katanya kan dia jarang datang ke acara istri polisi itu karena dia tuh jiwanya tuh kayak secara mental dia tuh udah cerai sama Pak FS. Dia udah nggak menganggap dirinya tuh kayak udah nggak istrinya, tapi dia tuh tetap stay itu mungkin demi anaknya lah, demi image lah, aku nggak tahu. Tapi secara emosional dia tuh kayak udah putus gitu. Tapi dulu dulu baik banget, dulu sabar banget. Aku nggak tahu ya, mungkin sejak kejadian ini mungkin itu breaking pointnya ya. Mungkin dia juga bakal ilfeel tahu suaminya ngebunuh. Tapi nggak tahu ya, suaminya pernah ngebunuh orang lain. Nggak. Aku melihat si FS ini baru pertama kali ngebunuh orang tuh dengan si korban J. Kali ini Brigadir J itu korban pertamanya dia. Jadi memang aku bilang FS ini memang jiwanya bukan secara alami dia lahir dengan jiwa pembunuh gitu, enggak. Tapi kali ini aku merasa dia sangat terpaksa dan dia nyesel sih. Dia nyesel gitu, walaupun mungkin kayak dia tuh sangat nyesel. Kenapa sih selingkuhannya datang lagi? Iya sih, dia nggak nyangka banget ini bakal terjadi. Dia nggak nyangka karena selama ini dia kayak ngumpet-ngumpetin selingkuhan yang perempuan itu, dia merasa gampang. Kok tiba-tiba kali ini dia sial banget, semuanya tuh bocor gitu loh. Egonya gede. Oh, si ibu ini dia tuh lama-lama egonya tuh udah nggak kuat lagi ngelihat si bapaknya itu selingkuh kiri kanan. Itu ini sedih sih. Ini kayak menurut aku lebih tragis orang yang lahir tuh baik-baik aja gitu, enggak psycho, terus karena dimabok sama kekuasaan sama harta segala macem, dia jadi merasa semua hal tuh bisa dibeli. Makanya dia tuh seenaknya, padahal mereka tuh kayak, aku nggak tahu ya mereka waktu kecil tuh keluarganya seperti apa gitu. Tapi yang jelas waktu mereka masih kecil tuh tidak seperti ini. Dan mereka tuh kayak merasa sangat kayak, aku nggak bilang terpaksa ya, kalau misalnya orang terpaksa itu sampai ngebunuh
kecuali kalau dia diserang duluan sama si korban, dan aku nggak merasa si korban itu nyerang dia duluan sih. Parah. Jadi sebenarnya mereka ngebunuh korban itu karena mereka pengen menghentikan korban dari melakukan victim mistake. Jadi korban itu mengambil sebuah informasi tentang mereka, apa sih? Aku ngerti. Jadi mereka merasa bahwa si korban itu udah nggak bisa dikontrol lagi. Jadi selama ini mereka tuh punya cara tertentu untuk mengatur perilaku korban gitu. Jadi biar korban tuh nurutin kemauan mereka. Nah sekarang korban tuh udah bebas gitu. Akhirnya mereka tuh merasa nih anak udah nggak bisa dikontrol gitu. Akhirnya dia jadi korban tuh. Healer, storyteller, gambler. Dia benar-benar nggak nyangka loh ini akan blow up kayak gini. Dia pikir ini mereka tuh coba. Emang mereka pikir, tunggu aku coba. Aku penasaran deh. Mereka pikir si tersangka ini, mereka berpikir emangnya apa yang akan terjadi kalau mereka menyakiti korban gitu. Maksudnya kasarnya lu nyakitin laki-laki. Kasarnya lu nyakitin korban, lu ngambil nyawa orang, masa iya orang nggak akan tahu gitu. Kayak hello, ini seterencana apa? Oh ini tidak terencana guys, ini nggak terencana, ini kayak benar-benar last minute mendadak gitu. Terus ini kayak lebih walaupun ada rencana tapi mungkin tidak direncanakan secara matang-matang gitu. Kayak kasarnya gini, orang membuat rencana membunuh orang terus direncanakan selama sebulan penuh, itu kan ada ya. Nah ini kalau aku melihat si kasus korban J ini, mereka tuh bukannya udah bertahun-tahun emang niat mau nyakitin J, enggak, tapi terjadi sesuatu yang nggak disangka-sangka semua orang, terus semua orang tuh tiba-tiba panik dan akhirnya mereka mengambil langkah itu gitu loh. Jadi ini tidak terencana dengan baik. Terus emangnya mereka pikir apa yang akan terjadi? Emangnya mereka pikir mereka bisa kerja rahasia? Oh mereka pikir ini mereka berpikir bahwa mereka tuh bisa menyimpan ini secara rahasia gitu. Jadi mereka pikir mereka akan dilindungi oleh institusi kepolisian gitu. Jadi mereka tuh mikir oh pasti akan dibantu ditutupin sama kepolisian. Itu yang mereka harapkan. Iya, karena memang di situ banyak yang korup. Ini kenapa ya? Banyak banget energi perempuan. Ini perempuan. Apa jangan-jangan ini pacarnya korban yang katanya mau dinikahin itu? Udah, jangan-jangan dalangnya justru perempuan. Jangan-jangan yang nyuruh malah Ibu Pisi. Oh. Mungkin sih. Mungkin, wow. Demi cinta. Ada kemungkinan loh guys, ada kemungkinan dalangnya ini, idenya ini justru dari ya mungkin secara teknis gitu ya, secara teknis ini harus di sini, ini harus begitu gitu, mungkin bukan dari perempuan itu, tapi perempuan itu yang pertama mencetuskan mendingan kita ambil nyawa dia gitu supaya dia bisa dibungkam. Jadi ide mengambil nyawanya itu bisa jadi datang dari seorang perempuan, karena ular itu bisa berarti perempuan dan literally keluar si kartu perempuan gitu. Jadi kayak
Mungkin seorang perempuan itu yang pertama mencetuskan ide kita harus ngambil nyawa si ini, si itu gitu kan, supaya mereka bisa dibungkam gitu. Tapi mungkin eksekusinya gitu memang dilakukan oleh ini apa? Dilakukan oleh eh, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya ya, kalian ngerti lah yang aku maksud ya. Ya mereka dilakukan oleh eh, orang-orang yang sudah terbiasa memegang senjata itu kasarnya. Udah terbiasa combat gitu kan. Oke, kita shuffle dulu. Apa yang bisa kita ketahui? Ups. Oh, mereka udah kehilangan harapan sih. Mereka udah kayak udah apa ya? Kayak udah give up aja. Ups. Wow, banyak banget. Ambil nggak ya? Ambil deh, ambil. Wow, kok kartunya laki sama laki begini? Kartunya laki sama laki. Kaget. Kayaknya selama ini Ibu PC tuh, oh ini kejadian yang sangat mengagetkan guys. Jadi aku melihat gini, Ibu PC ini, bentar. Jadi Ibu PC ini selama ini sudah sabar banget. Jadi kan king of. Jadi guys, ini kartu ini kan ratu nih. Ini ratu koin, ini raja koin. Bisa dibilang ini bapak FS dengan Ibu PC ya kan. Nah, ibu ini selama ini udah sabar banget ya ngadepin si bapak ini yang kelakuannya itu ngebadut lah gitu. Kayak kelakuannya tuh badut banget gitu, kayak udah nggak bisa diterima sebenarnya. Tapi selama ini dia bersedia sabar selama selingkuhannya itu perempuan aja gitu. Nah di sini keluarlah si kartusan, terus ada juga kartu High Priestess, terus ada juga kartu Chariot, terus ada juga kartu Justice. Dan ketika dia melihat si isu LGBT ini keluar, dia mulai nggak terima. Itu kayak titik breaking pointnya dia, titik dia udah nggak kuatnya lagi tuh di situ. Selama ini dia kayak, oh gitu, jadi selama ini dia udah hidupnya tuh emang udah nggak tenang si ibu, karena dia tahu suaminya itu tidak setia. Tapi dia bersedia mempertahankan si pernikahannya itu demi karir si lakinya, karirnya si FS. Tapi begitu rahasia ini keluar, dia tuh kaget banget gitu, dan dia tuh nggak terima, dia nggak terimanya di situ. Nah di situ dia merasa kayak harga dirinya tuh kayak abis, itu merasa harga dirinya tuh abis, dan dia tuh kayak pengen ngumpet aja gitu rasanya dari lingkungan kerja. Makanya dia nggak pernah muncul lagi kan di acara-acara si istri-istri polisi itu. Dia tuh kayak udah kayak nggak peduli gitu, padahal dulu tuh setia banget. Awal nikah tuh bener-bener setia banget. Sekarang dia tuh kayak udah nggak mau urus gitu loh, gitu. Terus gimana kelanjutan hubungan mereka sekarang setelah semua kejadian ini? Dan dia tuh kayak nggak bakal berubah. Dia tuh kayak ngerasa nih laki player banget si FS ini. Dia tuh ngerasa FS itu player banget. Oh, kelanjutan hubungannya gimana? Oke, dia harus ngelihat kiri kanan. Udah nggak bahagia sih. Udah nggak bahagia. Dia tuh kayak udah di breaking point banget sih emang. Udah kayak limitnya tuh udah nggak tahan lagi. Udah kayak udah kelewat batas kali ini dia udah kelewat batas si suaminya itu, karena si ibu ini menganggap bahwa si FS ini udah merusak keluarga banget. Iya, padahal dia awalnya cinta banget loh. Tapi kayaknya mereka akan tetap barengan sih. Mereka akan tetap melakukan komunikasi.
Kalau aku merasa ya, kalau Bapak FS tidak dihukum mati, misalnya dia nggak kena hukuman mati gitu ya, misalnya di penjara seumur hidup, aku melihat si Bu Pisi ini bisa gugat cerai sih. Karena ini aku ngelihat ini kan kayak eh, jalan yang bercabang gitu, dia bisa ke kiri bisa ke kanan, itu menandakan sebuah perubahan dalam hidupnya. Ini bisa berarti kontrak itu kan bisa diartikan kontrak pernikahan, terus di sini ada cincin. Jadi bisa aja kalau aku ngelihat, kalau normal kan dibacanya begini begini begini, bisa begini begini begini, terus bisa begini. Jadi kalau dari sininya sih utamanya aku melihat hubungannya tuh emang emang ini ada ini hubungan hubungan terhentinya sebuah hubungan percintaan. Terus ini eh jalan bercabang atau perubahan hidup dalam status kontrak orang gitu kan. Terus ini berhentinya komitmen dengan seorang perempuan gitu. Terus perubahan dalam uh, lingkungan keluarga. Terus ini ada sesuatu yang gak diduga-duga gitu kan. Jadi aku mungkin merasa bahwa si ibu itu baru akan bahagia kalau misalnya bisa bisa bercerai, karena ini udah ngeganjel banget di dia gitu. Jadi kayak ya begitulah guys, semoga penasarannya semoga rasa penasarannya terobati gitu. Jadi mungkin kalian jadi bisa tahu gitu. Satu lagi, jadi aku penasaran perasaan mereka, apa tuh status hubungan mereka tuh kayak gimana sih sekarang. Tuh kan sudah tidak cinta, nah dia kayak black amit-amit. Aduh. Jadi si ibu ini udah nggak cinta, si ibu ini udah nggak tolerir lagi, si ibu ini udah pokoknya gua udah nggak mau tahu sama lu lagi gitu. Pokoknya asal kasus ini udah selesai, gua nggak mau urusan sama lu lagi. Kalau perlu cerai gitu kan. Dia udah kehilangan kesabarannya. Dia tuh sebagai ratu tuh udah merasa tidak dihormati, udah kayak dihina-hina gitu harga dirinya. Terus dia tuh menganggap nih orang udah nggak bisa diobatin. Coba lihat deh kalian, ini tuh kayak mirroring gitu loh, kayak cermin ya nggak sih. Jadi ini lovers dalam keadaan terbalik, dia udah nggak cinta, terus di bawahnya lagi tuh kayak devil gitu. Dan kalau kalian lihat ini kan kiri kanan sama aja kan, cuman bedanya yang ini malaikat, yang ini sama iblis gitu, tapi dua-duanya tetap sama gitu. Nah dia tuh kayak merasa tuh kayak sangat-sangat terikat sama sama pernikahan sama FS, dan dia tuh udah nggak sabar gitu loh pengen pisah. Nah si FS ini dia tuh kayak masih halu, sorry ya, FS ini masih halu. Dia berpikir asalkan dia tuh memberi si ibu PC ini harta gitu, tahta gitu, si ibu PC ini akan stay gitu. Padahal ibu PC ini udah nggak tahan, dan aku melihat di sini akan ada informasi penting antara mereka berdua. Mungkin si ibu ini akan meminta cerai lah apa, tapi ini si FS ini masih menganggap asalkan si ibu dikasih uang, ibu akan baik-baik aja gitu, hubungan ini akan baik-baik aja, kita bisa seperti semula lagi. Padahal tidak semudah itu, tidak semudah itu. Ibu udah merasa bahwa kali ini si FS ini udah keterlaluan, dia kayak udah nggak bisa dibeli pakai uang lagi sih kalau aku ngeliat, kayak karena harga diri dia tuh udah diinjek-injek banget. Tuh dia tuh kayak cuman pengen satu hal, dia pengen hidupnya dia tuh tenang, dan dia udah siap move on. Tuh dia tuh pengen cepet-cepet cerai gitulah. Jadi semoga ini membantu, semoga ini cepat selesai ya, supaya si keluarganya Brigadir J tuh supaya bisa cepet tenang gitu loh. Mereka juga kan sampai mereka tuh saking desperate-nya pengen cepet-cepet tenang tuh, kayak mereka ya udahlah ungkapin aja semuanya, biarpun yang tabu-tabu gitu diungkapin aja gitu. Ya ini disayangkan sih karena aku ngelihat awalnya tadi kan ini bukan orang-orang yang emang tadinya jahat gitu. Jadi orang-orang ini jahat karena di lingkungan orang-orang yang jahat juga gitu. Jadi kayak dipenuhi dengan ular, terus ikut-ikutan jadi ular gitu. Jadi ya kalian harus hati-hati aja gitu loh bergaul tuh sama siapa gitu. Jadi kayak jangan cuman karena ini orang banyak duit terus kalian ngerasa oh iya, oh ini orang oke buat dijadiin teman, kan belum tentu juga gitu. Jadi intinya sih kita harus hati-hati aja gitu sama orang, siapa yang kita anggap teman, karena
pengaruhnya tuh kayak bisa kayak gini gitu loh. Tapi nggak harus temen sih, kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya kasihan juga, karena ini kan di lingkungan kepolisian itu kan mereka ya kasarnya mereka nyari nafkah kan, ini kan kantor gitu loh. Nah kalau kantor lo isinya korupsi semua ya gimana nggak terpengaruh ikut-ikutan korupsi gitu loh kasarnya. Ya jadi gitulah, aku udahlah, udah selesai aku berkoar-koar, bercerewet-cerewet gitu. Em, semoga ini menjawab pertanyaannya ya. Bye bye, makasih udah nonton. Kalau punya teori lain silakan komentar. Bye bye.